welcome to my channel. Sekarang kita akan mempelajari mengenai pajak. Akan pungutan yang dibebankan kepada wajib pajak dan harus dibayarkan secara pribadi atau langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak yang lain. Apabila dilihat dari proses pembayarannya, pajak langsung ini memiliki sifat pungutan yang teratur dan pembayarannya dilakukan secara berkala. Pelaksanaan kewajiban atas pajak langsung ini dilakukan selama wajib pajak memenuhi unsur-unsur atau syarat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak langsung juga pada dasarnya melekat pada pribadi wajib pajak, sehingga untuk pelaksanaan hak dan kewajibannya tidak wajib dialihkan kepada pihak yang lain. Contoh pajak langsung: pajak bumi pada bangunan PBB. Pajak ini dikenakan terhadap wajib pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi atau bangunan. Untuk besar kecilnya pajak teruntung atas PBB ini ditentukan oleh kondisi atau keadaan dari objek bangunan sendiri. Pada dasarnya, wajib pajak akan menerima surat pemberitahuan pajak teruntung atau SPPT yang berisi informasi atau jumlah pajak yang harus dibayarkan, metode pembayaran dan jangka waktu pembayarannya. Yang kedua, pajak kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor, baik itu untuk kendaraan bermotor roda 2 ataupun lebih. Yang ketiga, pajak penghasilan atau PPh. Pajak ini dikenakan kepada individu atau badan tertentu dan berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh oleh masing-masing wajib pajak, serta mampu untuk menambah kemampuan ekonomis yang diterima bagi wajib pajak. Kewajiban pembayaran PPh telah melekat pada wajib pajak yang bersangkutan sehingga tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain. Selain pajak langsung, ada pula pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang proses pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak lain. Jadi, wajib pajak memiliki wewenang untuk menyerahkan pembayaran pajak dengan diwakilkan oleh pihak lain. Penyerahan berwenang ini juga harus didasarkan pada suatu peristiwa yang mendukung bagi wajib pajak untuk kewajiban berpajakannya kepada individu atau badan yang ditunjuk sebagai pihak lain untuk membayar pajak tertentu. Berbeda dengan pajak langsung, untuk jenis pemungutan tidak menentu, yang dimana pemberlakuan untuk pajak ini tidak dilakukan secara berkala, sebagaimana halnya pajak, namun tergantung dari acara yang wajib untuk membayar pajak tersebut. Contoh pajak tidak langsung. Yang pertama adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Salah satu contoh pajak tidak langsung yang dapat disetorkan oleh pihak lain yang bukan merupakan penanggung pajak. Pajak ini dibebankan atas transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dalam transaksinya dari produsen kepada konsumen. Yang kedua adalah pajak bea masuk, yaitu pajak yang dikenakan atas barang yang masuk ke daerah pabean. Yang terakhir adalah pajak ekspor. Pajak ekspor merupakan pungutan resmi yang dibebankan atas barang ekspor tertentu, dan pajak ini harus dilakukan oleh pihak yang ingin mengekspor barangnya ke luar negeri. Setelah mempelajari macam-macam pajak, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis tarif pajak. Pajak yang pertama adalah tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional merupakan jenis tarif pajak yang memiliki nilai besaran persentase tetap dan tidak berpengaruh dengan perubahan nilai dasar pengenaan pajak. Jadi dapat mengatakan jika jumlah objek pajak yang digunakan, maka persentase pengenaan pajaknya akan tetap sama.
Contoh jenis pajak yang termasuk ke dalam tarif pajak proporsional adalah PPN, pajak pertambahan nilai yang memiliki nilai persentase 10%, dan juga PBB, pajak bumi dan bangunan yang memiliki besaran tarif pajak 0,5%. Yang kedua adalah tarif pajak progresif. Jika pada tarif pajak proporsional, besaran tarif pajaknya tetap, maka lain halnya dengan tarif pajak progresif, yang besaran tarif pajaknya mengikuti pajak. Jadi, meningkatkan nilai objek pajak yang digunakan, maka persentase tarif pajaknya juga akan semakin besar. Untuk memahami pajak progresif, seperti tarif pajak progresif memiliki tiga pengelompokan, yaitu tarif pajak progresif, tarif progresif tetap, dan terakhir yaitu tarif progresif degresif. Yang ketiga adalah tarif pajak degresif. Dengan menghitung tarif pajak yang berbanding terbalik dengan tarif pajak progresif, tarif pajak semakin besar. Akan tetapi, tarif pajak degresif juga dibagi menjadi tiga jenis tarif pajak seperti tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak degresif, tarif pajak degresif tetap, dan tarif pajak degresif progresif. 4. Tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif atau biasa disebut sebagai tarif pajak tetap merupakan jenis tarif pajak yang besarannya tetap meskipun nilai objek pajaknya berubah-ubah. Contoh dari tarif pajak regresif ini adalah bea materai. Bea materai memiliki tarif pajak 10.000 berlaku sejak tahun 2021 dan tidak akan berubah. 5. Tarif pajak spesifik. Tarif pajak spesifik berarti tarif pajak yang dikenakan pada suatu objek pajak sudah spesifik berdasarkan objek pajak yang dikenakan tersebut. Seperti contoh, jika Anda melakukan impor barang seperti smartphone, maka tarif pajak yang dikenakan akan sesuai dengan jenis barang yang diimpor tersebut dan bukan nilai barangnya. 6. Tarif pajak ad valorem. Jenis tarif pajak yang terakhir adalah tarif pajak ad valorem. Jenis pajak ini memiliki besaran persentase khusus pada suatu objek pajak. Sebagai contoh kasus perusahaan, Anda ingin mengimpor mesin khusus seharga 5 juta per unit sebanyak 50 unit. Apabila Anda dikenakan tarif bea sebesar 20%, maka total pajak yang harus Anda bayarkan adalah sebesar jumlah unit kali harga per unit kali bea masuk. Total pajak ad valorem yang dibayarkan adalah sebesar 20 juta rupiah. Oke teman-teman, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan sebagai tugas kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe ya. Oke, see you and goodbye. Assalamualaikum.